Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Waktu saya berbicara akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mosi perdebatan, Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswa yang melakukan segala bentuk perundungan di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat belajar dan mengajar. Tujuan sekolah adalah memberi pendidikan untuk mengembangkan potensi yang secara menyeluruh kepada siswa-siswi, baik secara akademis, sosial, maupun karakter. Tetapi tidak bisa dipungkiri, sekolah juga bisa menjadi tempat perundungan. Berdasarkan data KPAI, terdapat 3.800 kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 dan kasus ini hampir terjadi di sektor pendidikan dan peningkatan insiden perundungan di setiap tahunnya sekitar 30 sampai 60 kasus. Perundungan bisa terjadi baik secara fisik, verbal maupun sosial. Secara fisik, perundungan terjadi menendang, memukul, dan mendorong. Secara verbal, perundungan terjadi berkata kasar, mengancam, ejekan, fitnah, ancaman, dan juga catcalling. Perundungan secara sosial terjadi mengucilkan teman mereka yang berbeda daripada mereka, baik berbeda dari latar belakang, suku, bangsa, ras, agama, dan hal itulah tanpa disadari mereka mulai mengucilkan, mereka mulai menjauhi teman mereka secara perlahan-lahan. Perundungan ini dapat terjadi secara individu kepada individu, individu kepada kelompok, dan kelompok kepada kelompok. Pada Undang-Undang Pasal 9 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan satuan pendidikan dari kejahatan seksual atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau dalam pihak lain. Hal inilah yang membuat saya berdiri pada tim pemerintah atau tim pro pada mosi Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswa yang melakukan segala bentuk perundungan di sekolah. Sebagai satuan tenaga pendidikan, sebagai tenaga pendidik, sebagai sektor pendidikan, wajibnya lah memberikan perlindungan kepada korban dari perundungan ini dan juga memiliki wewenang untuk menghukum korban, untuk menghukum pelaku yang melakukan perundungan ini. Sebagai sekolah, pastinya mereka tahu memberikan yang baik, hukuman yang baik secara moral, secara etika, yang tidak melakukan hukuman secara fisik, yang masih menggambarkan citra sekolah yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Adapun hukuman-hukuman ini pastinya didiskusikan oleh guru, oleh wali kelas, dan juga oleh guru BK. Hukuman-hukuman ini dapat berupa contohnya, pertama pemanggilan. Pemanggilan pertama diberikan kepada siswa yang melakukan perundungan. Jika pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka berikan pemanggilan yang kedua. Jika pemanggilan yang kedua tidak diindahkan, berikan pemanggilan yang ketiga beserta dengan orang tua mereka, agar sekolah dapat merundingkan, agar sekolah dapat berdiskusi dan mengambil keputusan yang baik bagaimana cara menangani kasus seperti ini bersama dengan orang tua mereka. Tetapi jika pemanggilan ketiga tidak diindahkan, maka berhaklah sekolah mengeluarkan anak yang melakukan perundungan, siswa yang melakukan perundungan ini dari sekolah. Semua bentuk hukuman, semua bentuk pemanggilan dilakukan oleh pihak BK agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, yang membuat saya tetap berdiri pada tim pro atau tim pemerintah adalah jika sekolah tidak mendapatkan wewenang dalam menindaklanjuti hal seperti ini, sekolah akan mendapat citra buruk dan image yang tidak baik dalam masyarakat. Dan hal ini pastinya berimbas pada akreditasi sekolah. Selain itu juga berimbas pada kualitas tenaga pendidik di dalamnya. Banyak sekali kasus yang viral saat ini, kasus viral perundungan yang terjadi di media sosial yang bisa kita lihat bersama-sama bagaimana sekolah tidak dapat menangani ini dengan baik, maka kasus ini dibawa ke media sosial dan diviralkan di media sosial.
Setelah diviralkan di media sosial, orang tua yang ada di dalamnya mereka mulai berpikir, apakah sekolah dapat mendidik anak mereka dengan baik? Dan orang tua juga yang ingin memasukkan anak mereka ke dalam sekolah ini mulai berpikir, apakah anak mereka dapat dididik dengan baik di dalam sekolah ini? Apakah karakter mereka dapat dididik dengan baik oleh sekolah ini? Apakah pembentukan karakter di sekolah ini baik adanya? Bagaimana mereka bisa menangani kasus-kasus seperti ini? Jika sekolah tidak memiliki wewenang untuk menghukum siswa yang melakukan perundungan di sekolah. Selain itu, dampaknya juga berimbas pada aktor-aktor di dalamnya, berdampak pada tenaga pendidik di dalamnya. Jika hal-hal seperti ini tidak ditangani baik oleh sekolah, maka tenaga pendidik di dalamnya berimbas, mereka akan mendapat pertanyaan, bagaimana sekolah, bagaimana mereka mengajar anak mereka, bagaimana mereka mengajar peserta didik yang ada, bagaimana mereka membentuk karakter peserta didik yang ada di dalam sekolah itu, bagaimana sekolah itu mengajarkan anak-anak tentang adanya karakter, pembentukan karakter di dalam sekolah itu. Mereka mulai akan dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan membuat mereka secara tidak langsung mendapat tekanan daripada masyarakat banyak, dan juga akan berimbas kepada siswa-siswi yang ada di dalamnya. Jika sekolah tidak mampu menangani hal seperti ini, siswa-siswi yang ada di dalamnya akan mengalami penurunan baik secara prestasi mereka, prestasi akademik maupun non-akademik. Mereka yang mampu mengembangkan prestasi mereka ini dengan baik, tetapi karena adanya hal-hal seperti ini, mereka juga tidak mampu mengembangkan hal-hal yang mereka merasa tertekan, dan mereka mulai tidak mampu mengembangkan hal-hal potensi yang ada di dalam diri mereka, prestasi-prestasi yang harusnya mereka dapat kembangkan dengan baik. Dan juga siswa-siswi akan merasa tidak aman berada di lingkungan sekolah. Karena adanya kasus perundungan ini, mereka merasa tidak aman berada di lingkungan sekolah. Mereka merasa terancam berada di lingkungan sekolah. Dari argumen-argumen yang saya sampaikan di atas, pantasnya lah sekolah berwenang dalam menangani kasus-kasus perundungan di sekolah, agar dampak-dampak yang saya sebutkan tadinya, agar dampak-dampak yang berdampak pada akreditasi sekolah, hal-hal yang berdampak pada tenaga pendidikan, hal-hal yang berdampak pada siswa-siswi mereka, itu tidak menjadi bumerang bagi mereka nantinya, agar hal-hal seperti ini dapat ditangani dengan baik. Sekolah harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh tenaga pendidik dan peserta didik. Menutup argumen saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.